Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di podcast Abang, asiknya bincang sehat bareng kita. Kali ini saya ditemani oleh Mbak Erma ya. Halo Mbak Erma. Ya ketemu lagi udah sekian lama aku nge-podcast bareng sama Mbak Erma. Karena kan Mbak Erma tuh sibuk ya. Sibuk macam-macam lah. Juga pelayanan juga, kadang keluar gedung. Apalagi nih di bulan Agustus ini sudah mulai kegiatannya imunisasi ya kan, apalagi imunisasi BIAS, bulan imunisasi anak sekolah. Nah, kita tanya-tanya sedikit tentang BIAS karena mungkin banyak sekali dari orang tua yang khawatir akan dilakukan imunisasi sekolah ya Mbak. Ya benar ya Mbak? Betul banyak juga kekhawatiran, tapi alhamdulillah banyak sosialisasi juga. Udah ke beberapa sekolah, Wang. Iya, sudah berapa sekolah nih Mbak yang disosialisasi? Kemarin ada 3 ya. Ada 3? Ya, Babakan Turi, Taman Sari 1, Kahal. Oke, kita mulai ya. Sebenarnya sih Mbak, mungkin sudah pada tahu ya apa itu BIAS. Terus BIAS itu penting nggak sih buat anak usia sekolah gitu? Iya, penting banget Wang. Karena BIAS itu dilaksanakannya setahun tuh 2 kali, Wang. Yaitu di bulan Agustus dan November. Itu penting banget karena untuk membentuk kekebalan tubuh pada anak tersebut dan kelompok. Bukan hanya anak loh, Wang. Jadi anak-anak sekolah ini tuh pahlawan kecil yang bisa membentuk yang namanya herd immunity atau kekebalan kelompok. Bisa dibilang pahlawan kecil ya karena untuk melindungi dari tubuh dia sendiri bahkan sekitar lingkungannya juga ya Mbak ya. Betul banget. Wah. Nah, pertanyaan yang kedua nih, vaksin apa yang diberikan kepada anak sekolah, ya kan? Kelas berapa aja sih yang diberikan sih Mbak untuk di bulan Agustus sama November ini? Oh iya, kita kan setahun 2 kali. Jadi ada di bulan Agustus itu kelas 1. Kelas 1 itu mendapatkan MR di bulan Agustus ini, yaitu untuk pencegahan penyakit campak rubella. Terus yang kedua dia di kelas 1 itu dapat November. November itu dapat DT, yaitu untuk pencegahan difteri dan tetanus. Ya. Nanti untuk kelas 2 di bulan November yaitu untuk TD dosis 1. Itu sama untuk pencegahan tetanus dan difteri. Nanti di kelas 5 ini ada di bulan Agustus. Yaitu penting banget tapi hanya khusus bagi siswi atau murid yang perempuan saja. Itu untuk kelas 5 Wang. Namanya imunisasi HPV. Human Papilloma Virus. Itu untuk pencegahan penyakit kanker leher rahim atau kanker serviks Wang. Dan itu harganya mahal Wang. 1 kali suntik itu 2.500.000. Dan alhamdulillah pemerintah udah nge-cover gratis. Gratis. Gitu. Betul. Nanti di bulan November juga ada lagi namanya imunisasi TD dosis 2, yaitu pencegahan untuk tetanus dan difteri. Itu diberikannya di November laki-laki dan perempuan. Jadi semua siswa kelas 5 diberikan. Gitu. Berarti untuk yang kelas yang pemberikan imunisasi HPV itu anak perempuan? Yang Agustus. Ya betul. HPV itu hanya untuk perempuan. Itu bisa untuk mas wanita yang usia di atas sekolah kelas 5 nggak? Bisa. Jadi kalau misalkan di kelas 5 tahun kemarin dia kan kelas 6 nih. Tahun 2025 kan kelas 5. Dia belum mendapatkan imunisasi. Jadi bisa imunisasi kejar. Jadi bagi anak bapak ibu yang punya anak kelas 6 bisa diimunisasi HPV untuk tahun ini. Dan satu lagi Wang, ada lagi tambahannya di kelas 9. Kelas 9 itu berarti kelas 3 SMP. Itu diimunisasi kejar juga untuk HPV. Karena kita kan mulai dapat subsidi dari pemerintah itu ya. HPV itu tahun 2023. Berarti dia belum mendapatkan. Jadi semua anak kelas 9 diimunisasi HPV juga, hanya khusus perempuan saja. Berarti emang vaksin ini mahal ya? Mahal. Berarti untuk yang usia dewasa itu belum bisa belum. Jadi sebenarnya HPV itu sudah ada dari dulu, tapi kan memang berbayar ya. Dan kita juga nakes belum dapet nih, malah yang rebutan gurunya. Gurunya kepingin. Betul, tapi emang khusus
diberikan untuk kelas 5 SD karena golden time pemberian HPV itu umur 9 sampai 14 tahun. Ya, jadi kalau misalnya ada anak ibu yang tidak dilakukan imunisasi kayak rugi banget gitu Bu menurut saya dan karena kan itu vaksinnya mahal ya Mbak ya. Betul. Itu 95% untuk pencegahannya. Sudah ada penelitiannya dari pemerintah. Oke, untuk pertanyaan berikutnya nih, mengapa sih anak yang sudah diberikan imunisasi pada saat bayi balita, tapi ketika sudah SD, SMP diberikan kembali, Mbak? Ya, betul banget Mbak Nawang. Dulu itu kan anak-anak pas balita udah imunisasi lengkap. Namanya imunisasi dasar lengkap sampai umur 18 bulan, dapat booster juga. Tetapi namanya penyakit zaman sekarang tuh makin banyak dan bermutasi gitu. Akhirnya kekebalan yang dipunya dari anak tersebut tuh berkurang. Makanya kenapa diberikan lagi di kelas sekolah dasar ini, di kelas SD ini. Jadi dia untuk lanjutannya. Jadi udah berkurang tuh antibodinya, gitu kekebalannya, ditambah lagi namanya booster lanjutan. Ya, betul. Jadi untuk lebih memberikan kekebalan pada tubuh anaknya ya. Betul. Makanya diberikan imunisasi di bulan Agustus dan November ini. Jadi buat orang tua tidak usah khawatir diberikan imunisasi ya. Nah, pasti banyak sekali orang tua yang khawatir nih Mbak untuk diberikan imunisasi. Nah, jika ada anak yang mengalami demam, batuk, pilek, apakah tetap diberikan imunisasi atau dikasih jenjang waktu? Oh iya, nanti kita itu kan screening ya. Jadi sebelum pelaksanaan itu kita screening kesehatannya dulu Mbak Nawang. Jadi Bapak Ibu yang pas pelaksanaan ya imunisasi, jadi jika ada anak yang demam atau batuk pilek harus memberikan ke gurunya tuh beritahu, berinfo gitu. Ya? Informasi. Jadi nanti kalau misalkan ada yang demam kita periksa ulang. Ada dokternya yang meriksa. Tapi kalau hanya batuk pilek boleh. Batuk pilek masih boleh? Masih boleh. Tapi nanti kita periksa lagi ya. Kalau misalkan cuma batuk pilek ringan gitu, masih bisa. Yang penting tidak demam. Tapi kalau demam kita tunda dulu. Nanti kan kita akan melakukan sweeping. Ya itu mengejar mana yang belum, kita nanti datang lagi nih ke sekolah. Kalau misalkan pelaksanaannya belum 100% nih Mbak Nawang, nanti kita datang lagi ke sekolah untuk sweeping imunisasi yang belum. Gitu. Ini ada pertanyaan dari netizen sih sebenarnya. Karena kan masih banyak ya warga atau masyarakat yang masih bingung nih antara fakta dan hoak nih tentang imunisasi. Gimana sih cara Mbak Herma biar masyarakat tuh tahu kalau imunisasi itu ada faktanya seperti apa untuk mengatasinya seperti itu. Jadi banyak banget memang kayak tahun kemarin tuh ya, baru aja pelaksanaan di hari pertama sudah banyak tuh yang telepon saya. Jadi wali muridnya telepon ke wali kelasnya. Jadi langsung Bu, mau pelaksanaan imunisasi ini banyak yang menolak, katanya ada yang apa gitu kan, yang beritanya yang hoax gitu, itu tuh menyebabkan apa gitu kan. Makanya bagi masyarakat itu harusnya kalau informasinya tidak benar dan diragukan, jangan percaya dulu dan lihat sumbernya. Sumbernya dari mana? Harus tanya ke tenaga kesehatan, dokter, perawat, bidan gitu ya. Pokoknya ke tenaga kesehatan yang jelas. Jangan cuman hanya kabar burung gitu ya. Cuman yang selewat ini belum jelas. Jadi bagi masyarakat nih Bapak Ibu semua jangan menyebarkan info atau isu-isu yang belum pasti kebenarannya. Kalau sudah pasti baru dan itu terpercaya dari tenaga kesehatan tersebut gitu Mbak. Iya, jadi pokoknya intinya sih banyak sekali manfaat imunisasi ya. Betul banget. Karena imunisasi itu juga hak anaknya ya Mbak ya, benar ya? Betul banget. Imunisasi itu hak anak. Jadi jangan sampai kita tidak memberikan hak kepada anak. Dan ada undang-undangnya Mbak Nawang. Oh, ada undang-undangnya? Ada, kita dilindungi juga oleh undang-undang untuk tenaga kesehatannya dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 itu menyebutkan jika ada yang menghalang-halangi itu akan didenda paling banyak 500 juta.
Dendanya mahal banget, 500 Dendanya juta. betul. Jadi Bapak Ibu ayo sukseskan bias ini untuk pencegahan Oke. dan untuk kekebalan anak tersebut. Oke, pertanyaan terakhir nih. Ini kan Oke. karena Mbak Erma ini selaku penanggung jawab imunisasi di Puskesmas Pulau Merak. Nah, pesan dari Mbak Erma untuk masyarakat tentang biar semangati untuk bulan imunisasi anak sekolah ini seperti apa? Iya. Jadi untuk Bapak Ibu semua yang mempunyai anak usia di kelas 1, 2, dan 5, kelas 6 dan kelas 9 di SMP itu imunisasi adalah investasi jangka panjang untuk masa depan. Jangan sampai anak-anak terlewat imunisasinya. Jadi Bapak Ibu semua mendukung imunisasi dan anak-anak tersebut mendapatkan imunisasi sesuai jadwalnya. Benar sekali. Gitu. Jadi jangan sampai termakan isu-isu atau hoax yang beredar. Insya Allah ini aman. Udah ada penelitiannya dari dahulu. Dari dulu kita juga disuntik kan, Mak? Iya benar. Dan Bener banget kan? kecil aku disuntik. Betul. Jadi zaman dahulu juga sudah ada. Tidak ada sosialisasi, tidak ada pemberitahuan pada orang tua. Tapi alhamdulillah kita sampai sekarang masih ada yang bawa. Masih sehat. Alhamdulillah banget. Alhamdulillah. Iya. Oke. Terima kasih kepada Mbak Erma sudah memberikan sedikit informasi tentang bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS. Nah, biar ibu-ibu bahkan orang tua murid tidak perlu khawatir untuk dilakukan imunisasi karena manfaatnya banyak sekali dan itu juga merupakan hak anak untuk mendapatkan imunisasi dan perlindungan kekebalan tubuh dari beberapa banyak penyakit ya Mbak ya. Betul. Oke, saya akhiri, saya Nawang dan saya Emma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.